Halo guys, dan tiba kita di round ke-14 MotoGP karir musim ini. Dan sekarang rival kita adalah Pecco Bagnaia, yang mana di sini ternyata Pecco dan juga Asep lagi ngerebutin sesuatu untuk MotoGP next season. Kira-kira apa ya guys ya? Gue masih penasaran nih apa yang diperebutin sama mereka berdua di musim depan. Oke, sesi kualifikasi telah berakhir. Asep start dari pole position, Maverick kedua, Acosta ketiga, dan Pecco start dari urutan keempat. Kira-kira siapakah bakal mereka menang di MotoGP sprint kali ini? Langsung saja kita mulai. Let's go. Concentration when eyes are fixed on the first turn and the riders are going over the circuit in their minds. Dan tibalah kita di starting grid kali ini. Masih Maverick yang akan menempel kita di balapan kali ini. MotoGP Aragon akan segera berlangsung dengan kompon double soft dan juga bensin setengah tangki. Langsung saja kita mulai mode sprint race di round ke-14 Aragon GP. Let's go. Everything is ready for the start. It's time for full gas and go. Oke semua, inilah dia sesi race sprint MotoGP round ke-14 Aragon GP on the way. Maverick Vinales langsung mengambil posisi pertama, kemudian Acosta datang menyerang. Luca Marini mengambil inside line dan kini exit corner. Siapa sangka Surasep terjun bebas di urutan ke-7. Exit corner kembali. Pecco di sebelah kanan kita. Langsung kita libas Pecco dari sebelah kanan, bisakah? Dan masih belum bisa. Hati-hati. Masih Pecco mencoba mendefend dan Asep nyaris saja menabrak Luca Marini. Satuan terjadi untuk Acosta. Sorry, maksudnya Pecco Bagnaia. Dan sekarang breaking zone lagi di tikungan ke-7. Saatnya bersiap-siap mengovertaking Pecco di sini. Langsung kita blok pas, bisakah? Masih belum bisa. Ringside lah kita masuk. Namun Pecco kembali mendefense. Sebuah perlawanan sangat bagus, namun ternyata tidak membuahkan hasil bagi Pecco Bagnaia karena sekarang Surasep sudah mengambil tempat kelima dari Francesco Bagnaia. Luca Marini di posisi keempat, Acosta ketiga, Jorge Martin di posisi kedua, dan Maverick Vinales menjadi race leader. Start buruk kita membuat Asep mental di posisi 1. Kita overtaking Luca Marini di tikungan es besar. Lase, mau berparah. Hati-hati, dan sekarang exit corner. Kita libas kembali YZR-M1 yang masih cukup lemah jika disandingkan dengan Aprilia RSGP. Braking zone, Lasegor masuk perlahan di tikungan hairpin terakhir menjelang lap kedua. Exit corner, Maverick masih menjadi race leader. Oke, sekarang kita bakal fokus untuk ngedeketin Pedro Acosta di sisa race MotoGP sprint kali ini. Lumayan kalau kita bisa finish di podium 3, setidaknya poin kita di klasemen tidak terlalu kepangkas oleh si Maverick Vinales. Nah, karena sekarang kita lagi bersaing dengan Pecco Bagnaia ngerebutin sesuatu untuk MotoGP musim depan, makanya di atas dari speedo kita itu yang nampak cuman jarak poin Asep dengan Pecco Bagnaia dengan jarak 119 poin jika hasil balapannya tidak berubah. Cross grow, es kecil, tikungan ke-9. Come on guys, pasti bisa. Minimal kita harus podium 3. Kalau nggak bisa meraih kemenangan. Exit corner, Marc Marquez corner menuju tikungan ke-12. Braking zone menurun, masuk perlahan. Oke, kini semakin jelas. Asep menempel Acosta. 1,5 lap lagi. MotoGP sprint akan segera usai. Tikungan es terakhir sebelum backstride atau lurusan terakhir. RHD on, here we go. Kita mencoba overtaking Acosta. Dan masih Acosta melawan side by side hingga di last corner. Braking zone, Acosta masih berani buat late braking, sedangkan kita nggak berani. Itu pun kita masih lebar cuy. Oke, hairpin lap kedua kita sudahi.
Masuk ke lap ketiga, here we go. Keep focus, keep fighting. Maverick menjadi fastest lap of the race. Sekarang dia si Konar. Tikungan kedua. Tikungan ketiga. Oh sorry, agak track limit dan sekarang oke, ada peluang lagi. Acosta langsung kita overtaking di braking zone tikungan kelima. Bisakah? Dan masih belum bisa. Acosta masih mampu mendefense dan Asep gagal menyerang. Exit corner. Tikungan ke-6. Nge-push kembali ke ke-7. Hard braking from Surasep. Setengah lap lagi kawan-kawan. Come on, keep focus, keep fighting. Peko Grace. Cross crew. Tikungan S. Langsung kita overtaking Acosta dari inside line. Sekarang kesempatannya. Kita bakal mengambil alih di tikungan ke-12. Here we go. Kita mencoba slipstream. Exit corner. Tikungan ke-12. Kita block pass. Side by side di tikungan ke-12. Acosta versus Surasep. Acosta kembali melawan di sebelah kanan kita. Dan di exit corner tikungan ke-13. Langsung kita libas kembali di sini. Di tikungan chicane terakhir. Finally. Namun Acosta kembali melawan. Kita defense lagi. Di exit corner. Menjelang backstride. Here we go. Di fokus ke fighting. Satu lurusan lagi. Satu tikungan hairpin lagi kawan-kawan. Oke, come on guys. Hard braking from Surasep. Kita defense sebisa mungkin. Tempat ketiga dari Acosta. Maverick Vinales tak terbendung. Jorge Martin finish kedua. Dan Surasep masih mampu finish di podium 3 di balapan sprint kali ini. Akhirnya sprint race sudah kelar. Fabio Quartararo dan Luca Marini finish di urutan kelima. Sementara Pecco Bagnaia terpaksa terjatuh di akhir-akhir balapan MotoGP Sprint Seri Aragon kali ini. Sangat disayangkan. Di klasemen jarak poin masih aman. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke sesi main race event setelah selebrasi podium di Aragon GP. Welcome to all MotoGP fans from Matt Burt. We're live from Alcaniz to bring you the Aragon Grand Prix. Let's move straight to the starting grid. There's very little time left until the start of the race. You can literally feel the tension. It's overcast and temperatures have dropped. Many riders tried softer compounds during this morning's warm-up, and it seems that the most popular choice on the grid is a medium front and a soft rear. Kalau dilihat dari hasil balapan sprint tadi, Maverick Vinales menjadi yang paling unggul atau paling difavoritkan untuk meraih kemenangan di MotoGP Aragon. Sekalipun kita start dari pole position karena kualifikasi nggak menjamin hasil balapan itu cuy. Tapi sekarang cuaca mendung dan semoga aja tidak hujan. Syukurnya nggak ada pemberitahuan bakal flat, jadi aman, nggak ada drama flat di balapan. Kali langsung kita mulai balapan di MotoGP Main Race Event untuk Aragon GP round ke-14. Here we go. Everything is ready for the start. It's time for full gas and go. Oke semua, dan inilah dia Main Race Event race utama di round ke-14 Aragon Grand Prix. It's on the way. Oke, menuju first corner. Lagi-lagi Maverick take the lead. Entry first corner. Acosta kembali melawan dan Pecco Bagnaia datang di side line. Jorge Martin masih cukup agresif. Sehingga sekarang Pecco Bagnaia terjatuh. What happened? Pecco Bagnaia terjatuh tadi di tikungan kedua. Kita nggak ada kontak dengan Pecco tadi. Siapakah yang bersalah atas insiden tersebut? Kita tunggu aja MotoGP Steward beraksi. Nah, sekarang The Javu Maverick menjadi pengisi posisi pertama. Acosta tepat di depan kita. Let's go guys. Tikungan ke-7, tikungan ke-8 cross crew, tikungan S kecil, hindari kota sebisa mungkin. Sekarang di lain kita masuk mengovertake, bisakah? Dan masih belum bisa. Oke, come on, fokus ke fighting. Masih panjang race kali ini, kita nggak boleh menyerah sedari awal. Masih panjang kesempatan yang akan kita lakukan, kita tempuh di balapan kali ini. Hard break di tikungan ke-12. Masuk perlahan. Akankah di race kali ini akan kembali terjadi duel epik antara Acosta dan juga Asep Surasep? Tikungan chicane.
Masuk perlahan, kita overtaking Acosta dan Acosta masih mendefend. Namun di exit, aduh malah nge-shortcut dong. Sorry kawan-kawan, kita terlalu agresif tadi dan sekarang kita mencoba untuk mengimbangi Pedro Acosta. Slipstream, braking zone di tikungan hairpin, last corner, masih belum bisa. Kita terlalu ngambil dalam tadi sehingga agak susah untuk ngeblok pas Acosta yang cukup berani juga mencoba late braking. Meskipun dia di sisi luar racing line. Lap kedua kita masuki braking zone first corner. Masih Acosta mendefend serangan dari Asep Surasep. Maverick Vinales take the lead cukup lama. 1 lap lebih 1 sektor. Maverick Vinales masih menjadi pimpinan race. Ini kalau di teori konspirasi, Acosta sama Vinales sama-sama KTP Spanyol. Nah, kalau di konspirasi ini biasanya nih ada kaitannya kenapa si Acosta kayak sengaja banget nge-defense kita. Ya mungkin karena si Acosta ngejaga Maverick Vinales. Nah itu kalau konspirasinya cuy. Tapi kalau dari opini gue pribadi, kenapa Acosta bisa kencang ya? Karena mungkin emang dia udah mulai bisa nemuin settingan yang pas dengan motornya. Dengan RC16 ya, atau gas-gas Tech 3. Jadi gue rasa sekarang ini Acosta di paruh musim kedua awal, dia udah mulai klop, mulai nyaman sama tunggangannya. Sehingga sekarang dia udah mulai sering banget bertarung battle di barisan depan. Menggantikan sosoknya Pecco Bagnaia. Fabio Quartararo sekarang di belakang kita. Dan jujur gue juga cukup bingung kenapa si Pecco Bagnaia tidak sebagus di paruh awal musim. Paruh musim pertama, jadi itu agak bikin gue bingung cuy. Dan sekarang kita overtaking Acosta, masih belum bisa kembali di exit corner. Inilah dia momentumnya finally. Asep Surasep mengambil alih tempat kedua dari Pedro Acosta yang merupakan rival kita di balapan sprint tadi. Namun akankah Acosta melawan kembali Asep Surasep? Oh, Vinales melebar. Rawan sekali ke bagian dalam di tikungan ke-16-17. Oh, agak sliding. Parah. Oke, hati-hati. Dan Fabio Quartararo menjadi fastest lap of the race. Last sektor di lap kedua cukup dramatis. Karena Maverick Vinales tadi hampir aja dia crash gara-gara nyentuh bagian kerb dalam. Karena di kerb bagian dalam tikungan terakhir sirkuit Aragon itu memang cukup bikin kita was-was cuy. Saking tingginya posisi kerbnya itu bikin kita suka motornya tegak dengan sendiri. Pokoknya nggak disarankan untuk melewati kerb di bagian dalam last corner sirkuit Aragon. Kemudian Vinales jadi melebar, untung aja dia nggak sampai keluar menuju area run off. Kemudian kita di exit tadi juga cukup nge-sliding ban belakang. Itu parah banget ya, untung aja kita nggak sampai high side parah dan masih bisa terjaga di part kedua saat ini. Fokus ke fighting, Acosta sekarang masih di belakang kita dan sangat fokus bersama Vinales. Apakah saya bisa menyusul Vinales di sisa race MotoGP Aragon? Braking zone, tikungan ke-12. Sektor paling favorit di MotoGP Aragon ini. Tikungan 13. Menuju tikungan ke-14, kita mencoba cukup late braking, agak nge-shortcut dan 2 kali peringatan kita dapatkan dari MotoGP Stewart. Semoga saja tidak sampai 5 peringatan dari MotoGP Stewart. Untuk posisi 5 ke atas ada ini ya Jorge Martin dan juga ada Luca Marini yang ada di posisi ke-7 dan Brad Binder melengkapi 8 besar. Luca Marini sejauh ini cukup tangguh dan dia cukup ngebikin gue ngerasa amazed ya karena dia hingga saat ini masih bisa konsistensi berada di top 10. Ya meskipun jarang masuk 5 besar tapi udah cukup bagus bagi performanya si Luca Marini. Ya semoga aja di next season astaga kita malah nginjak track limit cuy. Astaga semoga jadi next season kita lebih bagus lagi bersama Yamaha cuy. Oke, dan lagi-lagi aku malah ngikutin racing Maverick Vinales. Oh kan jelas saja Maverick dikasih peringatan langsung dan kita malah ngikutin racing dari Maverick Vinales. Sehingga sekarang kita sudah mengantongi 4 kali peringatan track limit. Ya Allah,
track limit dong, tipis banget. Kacau. Oke, langsung aja kita masuk ke jalur LLP yang ada di crossku ini. Ya, mumpung masih ada di sini cuy. Semoga bisa diterima, semoga nggak sampai kena garis hijau. Karena kapan kena garis hijau, maka LLP kita bakal di cancel cuy. Oke, alhamdulillah diterima dong. Namun sekarang kita mampu di posisi ke-6 cuy. Ya ampun, kacau sekali. Ini gara-gara kita tadi ngikutin racing dari Maverick Vinales, emang kita ngikutin nge-shortcut dong. Harusnya Vinales doang nih yang dikasih peringatan track limit, malah kita ngikut dong. Astaga, kacau parah. Dan akhirnya sekarang kita terjun di posisi ke-6, namun Jorge Martin akan segera kita lawan. Oke, kita akan mencoba terus mengambil alih tempat kedua yang harusnya kita tempati di balapan kali ini. Ya mungkin harusnya di posisi pertama, cuman Maverick Vinales cukup tangguh di balapan kali ini. Oke, Martin melebar, langsung saja Surasep mengambil alih tempat kelima dari Jorge Martin. Ducati Gresini Rider. Lap kedua kita masuk ke dan heartbreaking from Surasep. Kita overtaking Enea dari inside line finally. Namun Enea kembali melawan. Oh, Jorge Martin. Kasar sekali. Manuver agresif kita lakukan kepada Jorge Martin. Biar impas apa yang sudah Jorge Martin lakukan kepada Asep Surasep. Masuk ke tikungan kelima. Maverick Vinales meninggalkan Surasep dengan gap 2,9 detik. Jauh sekali. 1,5 lap lagi tersisa untuk kesempatan kita atau peluang kita menempati podium. Let's go guys, Enea langsung kita libas dari sebelah kiri Bisaka, dan kali ini momentumnya kita blok pas langsung, dan finally di exit corner atau Black Mamba Asep Surasep sukses menempati tempat dari si Enea Bastian ini. Exit corner tikungan ke-12, kini tempat ketiga sudah ada di depan mata. Fabio Quartararo. Nyaris saja Surasep mengovertaking Fabio. Kali ini momentumnya kita ambil inside line di tikungan chicane. Last sektor masih belum bisa. Fabio Quartararo masih mendefend dengan sangat baik sekali. Backstride menuju hairpin corner. Here we go, Q fighting. Satu lap lagi yang harus bisa kita manfaatkan dengan sangat baik. Kontak terjadi. Fabio Quartararo sangat early braking, sehingga kita yang ingin mencoba late braking terpaksa menabrak. Tapi gini momentumnya kita libas. Fabio Quartararo di lap terakhir. Acosta juga kita overtaking. Satu sekaligus kita overtaking dua riders berwarna merah, yakni Fabio Quartararo dan juga Pedro Acosta. Sangat puas sekali. Satu momentum, satu manuver yang kita lakukan dengan sangat epic, mengovertaking dua riders sekaligus di braking zone turn 1 lap terakhir. Luar biasa. Namun satu masalah yang harus kita hadapi, yakni Maverick Vinales sudah hilang dari pandangan kita. Ya mungkin kalau kita nggak masuk jalur LLP tadi, kita bisa aja ngejar Maverick Vinales. Namun kita udah terlanjur kena peringatan atau hukuman LLP, sehingga mau nggak mau kita harus masuk ke jalur LLP yang ada di sebelah kanan tadi. Yang mana jika masuk ke jalur tersebut, otomatis kita bakal kehilangan lap time yang stabil seperti di lap-lap sebelumnya. Tapi nggak masalah, yang penting sekarang kita masih di posisi kedua. Ya meskipun gapnya sangat jauh dari Maverick Vinales. Pedro Acosta masih di belakang kita. Hati-hati. Oke, tikungan chicane atau S sedang di GP Aragon. Kemudian backstride. Masih Fabio Quartararo di posisi keempat. Luca Marini masih stay di tempat ke-7. Braking zone last corner. Masuk perlahan. Tikungan hairpin. Saatnya bersiap-siap menuju garis finish. Maverick menang, Asep kedua dan Fabio Quartararo di posisi ketiga. Akhirnya
race GP Aragon telah While we usai. wait for the camera Dan to take inilah us to the dia park hasil early to akhir meet the dari stars of the round race. ke-14 Let's take a quick MotoGP look at the Aragon. final Tiga MotoGP besar ranking. diisi oleh Maverick, Asep dan juga Quartararo. Sementara itu 4 ke atas ada Costa, Enea, Martin, Luca Marini, Binder, Di Gia, Miguel, Firmin dan juga Darin Binder yang melengkapi posisi ke-12 bersama LCR Honda Idemitsu. Sementara itu Francesco Bagnaia terpaksa finish di urutan ke-21. Posisi paling akhir sebelum Augusto Fernandez yang not complete. Ada apa dengan Pecco Bagnaia yang sangat-sangat anjlok parah performanya di paruh kedua musim ini. Nah, ini bikin kita bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya dengan Pecco Bagnaia. Apakah masalah lain muncul lagi di kubu Ducati Factory yang ngebikin Pecco Bagnaia kehabisan performa di paruh musim kedua ini? Ya, kita nggak tahu pasti apa yang sedang terjadi di internal dari Ducati Lenovo atau Ducati Factory Racing di MotoGP. Kemudian di klasemen rider tentu saja Asep masih menjadi paling unggul meskipun Maverick Vinales sekarang sedikit demi sedikit mulai ngepangkas jarak poin menjadi 101 poin. Tapi tetap saja ini jarak yang sangat jauh sekali jika kita bandingkan dengan musim lalu. Tapi oke lah, kita nggak boleh terlalu sesumbar dengan hasil ini karena masih panjang perjalanan. Masih ada beberapa race dari Asia hingga dari Valencia yang akan kita tempuh. Jadi ya semoga aja konsistensi masih bisa kita pegang kendali. Jadi ya kalau itu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. The first 3 finishers have just arrived. This guy may be a little disappointed not to have won, but his is a second place that leaves him feeling competitive for the future. The enthusiasm of MotoGP fans is, as always, overwhelming. Today's result is made even more exciting by the size of the crowd for the 3 riders on the podium right now.